kembali lagi dengan saya Windasari di acara Siapa Pintar. Nah, di sini saya akan nanya-nanya sama orang-orang yang ada jalan-jalan di sini nih tentang ekonomi makro, khususnya konsumsi. Nih, hujan-hujan kayak gini saya tetap bakal nanya-nanya. Yuk ikutin saya terus buat nanya-nanya mereka. Nah, ikutin saya yuk nih. Ada kayak tadi kita cari-cari orang yuk. Nah, ini ada orang nih bisa kita tanya-tanya. Ayo kita tanya-tanya dulu yuk. Nah, maaf Mas, boleh numpang nanya nggak? Iya, Dari siapa namanya? Sofian Dari mana? di rumah. Maaf, saya boleh kan ganggu ya bentar waktunya? Iya. Saya mau nanya tentang ekonomi makro nih, khususnya Iya. konsumsi. Mas tahu nggak sih konsumsi itu apa? Ya, konsumsi itu adalah tindakan mengurangi atau menghabiskan nilai guna, dapat juga diartikan sebagai pembelanjaan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau menurut Keynes itu konsumsi itu apa sih, Mas? Jadi teori Keynes itu menjelaskan bahwa jika pendapatan bertambah, maka jumlah pengeluaran juga akan ikut bertambah. Nah, menurut Mas sendiri tuh konsumsi itu apa sih? Menurut Mas sendiri? Menurut saya sendiri, konsumsi itu ya menggunakan atau menghabiskan suatu barang atau ya bisa dibilang seperti itu kan. Ya udah, makasih ya informasinya, Mas. Maaf ya mengganggu. Ya, sama-sama. Aduh, berisik banget. Nah, tadi kita udah nanya-nanya sama orang tuh. Ayo kita cari lagi nanya-nanya tentang apa konsumsi. Ayo ikutin saya terus ya, jangan kemana-mana. Kita bakalan nyari narasumber yang lain. Tadi kan udah sama Septia. Nah, sekarang kita nyari yang lain yuk. Terus ikutin saya. Yang mana ya? Nah, itu ada dua cewek lagi jalan. Ayo kita tanya-tanya. Terus, Mbak, maaf bisa ganggu waktunya bentar lagi? Iya bisa. Namanya siapa kalian berdua? Nama saya Karina. Saya Lydia. Nah, mau kemana ya Mbak? Habis dari kampus mau balik. Berarti Mbak pernah belajar tentang konsumsi dong, tahu ya? Tidak tahu. Nah yaudah, saya mau nanya, kenapa sih kurva konsumsi itu nggak dimulai dari titik nol? Ya soalnya karena kita tuh walaupun kita nggak punya pendapatan atau kita nggak punya penghasilan, itu pasti kita mengonsumsi suatu barang atau jasa. Sebabnya kenapa kurva konsumsi itu tidak sama dengan nol. Kalau menurut Mbak sendiri gimana? Ya kurang tahu Mbak. Ya berarti Mbak nggak pernah belajar ya? Fakultas ekonomi. Oh, bukan anak ekonomi. Terus, saya mau nanya ke Mbaknya aja deh. Terus, apa sih yang Mbak ketahui tentang fungsi konsumsi itu menurut Keynes? Itu ada tiga. Yang pertama merupakan variabel atau nyata, yaitu menghubungkan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi. Yang kedua itu pendapatan yang terjadi. Itu merupakan bukan merupakan pendapatan yang di apa ya, kayak yang direncanakan di masa depan begitu, bukan. Oh, jadi kayak terjadi dengan sendirinya Ah, gitu. ya, terjadi dengan sendirinya. Terus juga yang terakhir itu merupakan harga absolut. Itu pendapatan yang bukan permanen. Jadi kayak pendapatannya pokoknya. Oh, jadi kayak bisa berubah-ubah kayak misalkan kita dapat apa, besok lain lagi harganya. Kayak gaji kan bisa berubah aja setiap tahun, ini tergantung itunya. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Makasih ya udah ngasih tahu infonya. Terus maaf juga udah ganggu. Hati-hati, semoga hati-hati di jalan ya. Ya, Makasih. Nah, tadi kita udah nanya sama dua cewek tuh tentang ini. Jadi kita mempunyai informasi tentang konsumsi jauh lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita bakal nanya-nanya lagi nih sama yang lain. Kali aja kita udah bisa dapetin informasi tentang konsumsi lebih banyak lagi. Yuk, terus ikutin saya. Kita bakal terus nyari narasumber yang bisa kita tanya-tanya tentang ekonomi makro, yaitu konsumsi. Nah, ikutin saya terus nih. Kayaknya ada 3 cewek tuh yang bisa kita tanya-tanya. Terus ikutin saya yuk. Kita tanya-tanya mereka, apa mereka tahu nggak sih tentang konsumsi ini. Maaf, boleh ganggu waktunya bentar nggak? Boleh. Kalian habis dari mana? Habis sholat. Oh, habis sholat. Iya. Iya. Kalian masih kerja apa udah kuliah? Aku udah kerja, dia udah kerja. Ini masih kuliah. Boleh saya nanya-nanya kan tentang ekonomi makro, khususnya konsumsi. Ya, silakan. Saya mau nanya sama Mbak aja yang masih kuliah, jadi Mbak lebih tahu daripada mereka. Aduh, kita kayak tua banget ya, Ta ya. Saya mau nanya, apa sih hubungan antara tabungan dengan konsumsi itu?
Ya, jadi semakin besar kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maka kecenderungan untuk menabung semakin rendah. Sebaliknya, semakin tinggi kita mengkonsumsi, maka kecenderungan untuk menabung semakin besar. Jadi seperti itu ya? Iya. Terus saya boleh nanya satu lagi nggak, Mbak? Boleh? Apa sih yang apa akibat dari bertambahnya konsumsi pada suatu income? Meningkatnya konsumsi berakibat bertambahnya income sebesar 1 unit. Oh, jadi setiap kita konsumsi makin banyak, berarti pendapatan kita juga makin banyak. Oh ya udah, makasih ya Mbak. Maaf udah ganggu waktunya. Makasih ya. Nah, tadi kita udah nanya sama 3 orang di sana. Nah, dan kita udah dapat 3 narasumber. Kita bakalan nyari narasumber cowok. Dari tadi kan kita cewek mulu tuh ya, takutnya bosen. Nah, kita cari narasumber yang baru yuk. Nyari narasumber yang terakhir untuk materi kita tentang konsumsi. Ikutin terus saya ya. Ayo, kita bakalan nyari. Ih, kayaknya ada mas-mas tuh yang bisa saya tanya. Ayo, tanyalah. Mas, maaf. Oh iya, Bisa Ada apa ya? numpang nanya nggak? oh boleh boleh. Mas dari mana ya? Dari rumah sih pengen keluar. Nama Mas siapa? Saya David. Nah, itu yang belakang siapa ya Mas? Ini sebenarnya anak tetangga saya bawa aja. Oh, diajak pergi jalan-jalan Ah, ceritanya. jalan-jalan. Terus Mas, saya boleh apa ya? nanya nggak sih? Iya, boleh. Apa sih yang Mas ketahui tentang MPS dan MPC itu apa? Oh MPS ya sama MPC. MPS itu kalau nggak salah, jadi kecenderungan kita untuk menabung karena misalnya tingkat pendapatan kita naik itu. Kalau misalnya MPC itu tingkat konsumsi kita, bagaimana kita mengonsumsi suatu barang atau jasa karena pendapatan kita itu naik. Oh, jadi semua itu tergantung pendapatan yang kita Ya, dapetin. benar. Tapi kalau misalnya kita menabung ataupun mengkonsumsi terlalu banyak itu juga nggak baik. Oh, jadi ada negatifnya juga kalau terbaik jadi konsumsi harus dan ini. seimbang. Terus apa sih yang Mas ketahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi teori konsumsi itu sendiri? Faktor-faktornya ya itu ada 3 sih seingat saya ya. Jadi yang pertama itu karena faktor-faktor ekonomi. Contohnya itu kayak misalnya pendapatan rumah tangga, terus kemudian jumlah barang yang dikonsumsi dalam suatu rumah tangga, terus juga ada tingkat bunga dan juga ada kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Terus yang kedua ada faktor demografi. Itu dari faktor dari jumlah penduduk, terus bisa juga dari komposisi penduduk. Itu komposisi penduduk itu maksudnya jadi kayak misalnya itu usia produktif dari suatu masyarakat, terus juga untuk pendidikannya juga, tingkat pendidikan bisa. Nah, yang ketiga itu dari faktor bisa juga dari faktor kebudayaan dari luar juga itu bisa pengaruhi dari tingkat konsumsi itu sendiri. Oh, jadi kalau misalkan pendidikan kita bagus, maka pendapatan kita juga makin Iya, bagus. bener kan? Jadi harus sama seimbang gitu kan, Iya. apa yang kita dapetin sama apa yang kita perjuangin selama Ya, ini kayak benar. gitu. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya anak lulusan SMA sama lulusan sarjana itu kan gajinya sama, kan nggak mungkin. Jadi ada perbedaan juga kan. Jadi pemerintah pun harus juga ikut turun tangan dalam ini. Iya, harus dong. Kalau misalnya pemerintahnya nggak bisa nentuin dalam hal ini juga tetap aja nggak bisa ketemu semuanya. Jadi Masyarakat sendiri. pertumbuhan masyarakat itu juga berpengaruh. Jadi Iya. maksudnya kalau makin banyak yang ini juga makin banyak yang bekerja gitu. Iya benar juga kan, juga bisa mempengaruhi konsumsi juga kan, karena misalnya makin banyak masyarakat yang kerja, dia juga dapat gaji besar, dia juga makin kebutuhannya makin banyak tuh kan. Nggak mungkin kan kalau misalnya orang gajinya 2 juta sama gajinya 10 juta sama konsumsinya kan Jadi beda. intinya makin banyak gaji maka sini saya bakal nyimpulin semua dari apa yang informasi yang telah saya dapat dari narasumber saya. Konsumsi itu sendiri pembelanjaan atau pembelian suatu barang atau menghabiskan nilai guna ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi ekonomi itu dengan adanya konsumsi kita bisa bertahan hidup. Dan menurut Keynes, jika pendapatan naik, maka konsumsi pun juga naik, tapi tidak sebesar dengan pendapatan itu sendiri. Terus, kenapa kurva konsumsi itu tidak dimulai dari titik nol? Karena tanpa pendapatan pun seseorang harus tetap mengkonsumsi suatu barang untuk
mempertahankan hidupnya. Dan hubungan dari konsumsi dengan saving. Apabila terlalu banyak manusia mengkonsumsi, maka tidak ada uang yang di-saving untuk ke bank dan investasi pun akan berkurang. Dan apabila terlalu banyak yang di-saving, maka konsumsi pun tidak akan ada. Jadi, antara konsumsi dan saving harus saling berpaduan atau seimbang. Jadi, ini kesimpulan saya. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami tentang ekonomi makro yang berjudul konsumsi. Jadi sebelah kanan saya ada Nama saya Septian. Nama saya Marina Hediana. saya sendiri Windasari, saya Nova. Dan saya David. Dan kami apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih.